suara riuh rendah yang kita dengarkan, tapi anak kita sudah 2 orang kecil-kecil, semuanya meninggal. Ada kalanya kadang-kadang kita bersuuzan kepada Allah, kita mulai mengatakan perkara cok anak elok ya Allah. Kadang-kadang kita terduduk sendiri, kemudian berurai air mata, tapi dalam hati kita tak rela, kita tak rida menerima ketetapan Allah tersebut. Mamaknya kita marahi, anaknya tak pernah kita marahi. Kadang-kadang dia ngambek, dia marah, kita anggap bercanda. Makin anak-anak umur-umur kecil itu waktu dia marah malah menjadi hal yang menyenangkan kita. Kita akan bilang ke isteri kita tu, lihat, cuba lihat, lucu sekali kalau dia marah. Ya Allah, lucunya marahnya dia. Ya Allah, kalau dia pep-pep kok lucu. Begitu kita bilang. Kalau isteri pep-pep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan atau fadilah diberi umur yang panjang oleh Allah. Dan yang terakhir kita bahas bahwa di antara kasih sayang Allah kepada orang yang diberi umur panjang, yaitu diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum datangnya kematian. Makanya Allah beri peringatan melalui mata yang rabun, melalui uban yang tumbuh, badan yang melemah. Itu semua adalah bahagian daripada peringatan-peringatan yang Allah utus untuk membuat kita segera bertaubat. Jangan sampai menghadap Allah dalam keadaan belum memohon ampun di atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Baik, dengan kita sudah bahas itu, maka judul itu kita padai. Dan malam ini kita masuk ke judul yang baru, masih seputar tentang menerima ketetapan, menerima takdir Allah. Makanya dari awal itu kita bahas tentang fadilah diberi mati, fadilah diberi sakit, fadilah diberi umur panjang. Pokoknya apa yang ditetapkan Allah pasti ada kelebihan di baliknya. Dan malam ini kita akan mulai membahas tentang fadilah diberi musibah, yaitu meninggalnya anak kandung di usia dini. Jadi kita akan bahas apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita
kalau di antara kita ada yang punya anak tetapi kemudian dijemput Allah di umur dia balita, di usia dininya, apa yang sebenarnya yang Allah inginkan? Kita ini kadang-kadang karena tidak tahu tentang apa yang Allah inginkan, sering sekali kita bersuuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat anak-anak tetangga begitu ceria, mereka punya beberapa anak yang kecil-kecil, menghangatkan rumah mereka, suara riuh rendah yang kita dengarkan. Tapi anak kita sudah 2 orang kecil-kecil, semuanya meninggal. Ada kalanya kadang-kadang kita bersuuzan kepada Allah. Kita mulai mengatakan pakana cok anak ilmu ya Allah. Kadang-kadang kita terduduk sendiri, kemudian berurai air mata, tapi dalam hati kita tak rela, kita tak rida menerima ketetapan Allah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum. Ada kalanya engkau membenci sesuatu padahal yang engkau benci itu adalah baik bagimu. Ada kalanya engkau mencintai sesuatu padahal yang engkau cintai belum tentu baik bagimu. Kita membenci mati padahal mati baik untuk kita. Kita membenci sakit padahal sakit baik untuk kita. Kita mencintai dunia padahal dunia tak baik untuk kita. Kita terlalu mencintai harta, mencintai segala-gala yang di luar yang diinginkan Allah, padahal itu tak baik, tapi kita menganggap itu baik. Inilah sedikitnya ilmu yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau kita faham dengan semua keinginan Allah, tentu kita semua akan menerima apa adanya. Makanya karena terlalu sedikit yang diberi oleh Allah ilmu tentang mengetahui hakikat hidup di dunia dan akhirat, maka kita perlu mengetahuinya dari Allah dan Nabi. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tidak memberikan kalian ilmu kecuali sedikit saja. Nabi Musa, seorang nabi, itu tidak mengetahui apa maksud Allah di balik perintahnya kepada Nabi Khidir membunuh seorang anak. Itu seorang nabi. Nabi Musa pun tak mengetahui hakikat di balik keinginan Allah menyuruh Nabi Khidir membunuh seorang anak. Sampai akhirnya di ujung baru Nabi Khidir memberitahu, aku diperintahkan Allah untuk membunuh anak itu, karena nanti anak itu kalau hidup besar maka dia akan membuat orang tuanya kafir. Maka Allah suruh bunuh supaya terselamatkan anak itu, selamat ya. Anak itu selamat dengan umur belia, dia meninggal tanpa banyak berbuat dosa, orang tuanya pun selamat, tidak sempat mendapatkan fitnah dari anaknya. Begitulah Allah ketika menjalankan sebuah skenario. Cuma gedanya anak tu ilmu itu. Nah sekarang yang kita tahu apa yang sekarang, bahwa anak-anak adalah buah hati, anak-anak kita adalah pelipur lara, kan itu yang kita tahu. Makanya cinta kita kepada anak itu kadang-kadang melebihi cinta kita kepada harta. Kita cari harta habis-habisan ya untuk anak ya. Pokoknya tak peduli siang malam demi anak. Apalagi kalau anak itu kadang-kadang umurnya masih masa-masa balita, itu umur 2 sampai 5 tahun, itu masih imut-imutnya ya, sangat menarik untuk membuat kita
bersemangat menghadapi kehidupan, kita lelah dalam bekerja, kita pulang disambut oleh anak kita, maka di saat itu terasa hilanglah kelelahan kita. Apalagi dari pintu pagar dia sudah berteriak, "Abi," dia bilang. Itu kalau ayahnya sering ke masjid, panggilannya Abi. Tapi kalau ayahnya sering ke kedai kopi, main game judi online, panggilannya Papa, dia bilang begitu. Itu hilang semua lelah kita. Kita akan peluk dia, kemudian kita cium, ya. Jadi betul-betul sebagai pelipur lara. Anak kita kadang-kadang melakukan apapun tapi kita tak pernah marah. Tapi isteri sedikit saja kesalahan, kita marah-marah. Padahal yang melahirkan anak itu siapa Pak? Kita atau isteri kita? Isteri kita lah. Mamanya kita marahi, anaknya tak pernah kita marahi, ya. Kadang-kadang dia ngambek, dia marah, kita anggap bercanda. Makin anak-anak umur-umur kecil itu waktu dia marah malah menjadi hal yang menyenangkan kita. Kita akan bilang ke isteri kita tu, lihat, coba lihat, lucu sekali kalau dia marah. Ya Allah, lucunya marahnya dia. Ya Allah, kalau dia mepep kok lucu. Begitu kita bilang. Kalau isteri mepep, pernah kita bilang sama anak, kok lucu mama mau mepep? Ada pernah? Tidak ada kan? Kita pasti kita minta tepuk kan? Aku tepuk ketika kan begitu kan? Tapi sama anak anda, ini membuktikan apa? Kecenderungan hati pada anak kuat sekali, rasa cinta kuat sekali. Dulu cinta penuh, setelah perkawinan kepada isteri, begitu punya anak terbelah cinta itu, bahkan 75%-nya untuk anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Kahfi 46 ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta itu dan anak-anak betul-betul perhiasan kehidupan dunia. Itu sambungannya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi amal-amal saleh yang lain itu seharusnya menjadi harapan yang lebih besar untuk dapat pahala. Maksud Allah, jangan sampai harta dan anak membuat engkau menghilangkan kesempatan beramal saleh. Jadi jadikanlah harta dan anak sebagai jembatan menuju amal saleh. Jadi waktu Allah menyebutkan anak itu menjadi perhiasan dunia, yang namanya dunia itu sudah indah Pak. Nabi waktu menyebutkan dunia, dunia itu rendah, tetapi hulwun muhaddarah, dunia itu manis, hijau, dunia itu indah. Dan salah satu yang membuat indahnya dunia, ketika kita hidup diberi oleh Allah anak-anak yang menyenangkan hati. Makanya salah satu ujian Allah yang paling berat ketika seseorang tidak diberi anak oleh Allah, itu Allah menyayanginya. Dia bersabar ketika melihat yang lain kok ada, kok dia tak ada. Kesabarannya membuat Allah sayang kepada orang itu. Namun kita pun tak tahu memahami apa maksud itu, apa maksud dibalik, sehingga Allah membedakan kehidupan kita, ada yang diberi, ada yang tak diberi. Nah, harapan kita untuk punya anak pun tinggi sekali, sampai Allah mengutip doa-doa orang-orang yang berharap agar mempunyai keturunan. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 74, Allah mengatakan wallazina yaqulun, yaitu orang-orang yang selalu mengucapkan atau berdoa. Apa doa mereka? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di antara banyaknya doa yang mendaftarkan diri ke hadapan Allah adalah orang-orang yang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kami dari istri-istri kami, dari turunan-turunan kami, qurrata a'yun. Jadi pelipur lara. Pelipur lara itu maksudnya anak-anak.
Dan ini menunjukkan bahawa orang akan menempuh berbagai cara agar diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun dia lakukan, apapun nasihat yang masuk Allah, apapun nasihat yang masuk kepadanya, dia laksanakan. Makanya kita ini kadang-kadang macam usaha kita lakukan untuk bisa mendapatkan buah hati kita. Kita melakukan terapi, disuruh urut, kita urut, disuruh pergi ke dokter kandungan, disuruh oleh dokter ini makan, kalau makan buah apel, makan kulitnya saja, kata dokter, jangan makan buahnya. Itu pun kita turuti, Pak. Kata dokter, kalau makan mangga supaya cepat diberi anak, makan bijinya saja. Itu pun kita turuti. Tetangga kita menasihati, cubalah, itu ada pinang, buah pinang itu, coba dibelah buah pinang itu, di blender. Apanya di blender di pinang, Pak? Itu hantu nanti sebangnya. Jadi disuruh minum pinang nyen. Apa pinang nyen ini? Disuruh macam-macam. Orang pulang dari umrah, dibawa pulangnya kurma muda, dikasihnya ke kita, ini ada kurmut katanya, cobalah. Kita coba, udah habis kurmut, kita bertambah tua, tapi belum diberi. Waktu dilihat kita bertambah tua, tetangga mengatakan coba yang kurma duda, pakai kurma duda. Dibawanya lagi kurma janda, macam model, Pak, sampai orangnya hana gebilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu rahasia yang menunjukkan sebenarnya semua hati kita sama, berharap agar diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus itu menunjukkan bahawa kita begitu mencintai anak-anak kita, sangat mencintai. Jadi inilah yang membuat ketika terjadinya musibah, tiba-tiba Allah memanggil anak kita yang berumur 3 tahun, sesak nafas, bawa ke rumah sakit, lalu kemudian meninggal dunia. Jam 8 malam kita bawa ke rumah sakit, subuh meninggal. Bagaimana perasaan seorang ayah, perasaan seorang ibu, yang selama ini tadi malam dia masih bergelantungan di pundak kita, kita yang menjadi kudanya, dia naik ke atas punggung, tiba-tiba subuh kahanali. Makanya bayangan-bayangan, memori-memori, kenangan-kenangan itu baru 3 tahun bersama kita, kenangannya terlalu banyak. Ketika dia bicara dengan bahasa yang cadel, kita ingat-ingat, terbayang ketika dia menyebut nama kita salah-salah. Kadang-kadang seharusnya dia panggil Abi, kadang-kadang terpanggil Babi, tapi kita terbayang kenangan itu, Pak. Kita cerita lagi waktu dia udah meninggal, nanti ingat drone, ke drone babi. Walaupun cik drone cik betul ibu, cuma begitulah kira-kira, kan? Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkara yang sangat menyedihkan, sangat terpukul. Maka banyak orang tua itu kadang-kadang seorang ibu pingsan, terbangun pingsan lagi, apalagi kalau meninggalnya sampai terkena musibah yang tak sama sekali diduga-duga. Itu kejadian kemarin yang meninggal terbakar, di mana itu kemarin kejadian terbakar itu, Pak? Di Dosukun, Cogiri, 2 orang masih balita meninggal dunia, terbakar, tidak sempat keluar. 3 orang, satu bayi, 2 masih balita, abang dengan kakak, 3 orang. Ibunya pingsan sehari semalam, terbangun pingsan, neneknya pingsan, ayah di Malaysia, ayahnya pulang, itu sudah pasti dalam keadaan hatinya hancur, karena dia bekerja, dikirimkan uang untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Tiba-tiba anaknya meninggal dunia dalam keadaan hangus, terbakar, tidak sempat keluar dari kamar. Bayangkan betapa hancurnya perasaan. Nah, semua kejadian ini itu banyak sudah terjadi. Bahkan kita pun yang belum mendapatkan musibah ini, bisa jadi pun Allah persiapkan musibah itu untuk kita berikutnya. Nah, apalagi menjelang akhir zaman, kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, ada yang mengatakan hasan,
ada yang mengatakan dhaif. Itu Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah ayyadhara mautul faj'ah, yaitu banyaknya keadaan atau kondisi meninggal tiba-tiba. Pagi masih bersama kita, sore meninggal. Nah, ini salah satu bahagian yang menjadi tanda-tanda kiamat yang disebut Nabi. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kehidupan yang kita jalani ini tidak lepas daripada semua ujian yang diberi Allah. Karena dunia ini memang tempatnya untuk diberi ujian, bukan tempat untuk bersenang-senang. Dengan keadaan batin yang sangat terpukul, dengan keadaan yang betul-betul menyiksa dirinya, maka oleh kerana itu timbul tanda tanya, ada apa sehingga Allah memberikan musibah yang begitu rupa kepada kita? Apa fadilahnya? Apa keutamaan orang-orang yang diberi musibah oleh Allah dengan meninggalnya anak-anak yang masih di usia dini, waktu mereka masih sangat disayang-sayang oleh orang tuanya. Jadi judulnya ini saya fokuskan ke yang meninggal di usia dini. Kenapa? Kalau anak kita meninggal sudah dewasa, itu tidak sampai terpukul sekali seperti anak-anak meninggal di waktu kecil, waktu sedang lucu-lucunya. Karena anak kita kalau sudah dewasa itu Pak, kadang-kadang bahkan ada anak yang menyakitkan perasaan orang tuanya, sehingga waktu meninggal orang tuanya mengatakan kepada tetangga, sudah lama aku tunggu dia meninggal, alhamdulillah baru meninggal hari ini. Misal kalau anak kita misal pengedar sabu, kerja mencuri surat tanah untuk bisa membeli chip Pak, yang kayak gitu meninggal misalnya Pak, atau kerjanya pacaran, kerjanya macam-macam, kita sebentar-bentar dipanggil ke sekolah, surat untuk wali murid, sebulan sekali dipanggil ke sekolah, anak kita berantam. Kira-kira kalau meninggal Pak, kita sedih atau berbahagia? Kemungkinan besar akan berbahagia, walaupun mata kita nampaknya sembab kerana sedih, tapi hati kita alhamdulillah, kala boleh tak buat penyakit, tinggal di bawah tu ya Allah, kan? Jadi kita kalau sudah dewasa meninggal anak itu tidak terlalu terpukul, tapi yang terpukul sekali di saat dia belum berdosa, di saat dia sedang imut-imutnya. Kalau orang Malaysia, kalau Ipin-Ipin mengatakan sedang comel-comelnya, tiba-tiba dipanggil Allah. Pada dirinya kita gantungkan harapan, pada dirinya kita gantungkan kebahagiaan. Pasangan suami isteri yang dulu sering ribut ketika belum punya anak, begitu punya anak bisa berdamai dengan keberadaan seorang anak. Itu sudah damai itu. Dulu tidak damai begitu, sebentar-bentar lemari jatuh, kaca pecah, kemudian pindah ke rumah sewa, yang isteri di rumah sewa satu lagi, suami satu lagi, itu terus berantam. Begitu punya anak, suami cium di pipi kanan anak, isteri cium di pipi kiri. Itu membuat kebahagiaan tersendiri. Sudah lupa sudah pertengkaran itu. Udah mulai itu jalan-jalan sore, bawa anak taruh di tengah atau taruh di depan. Biasanya taruh anak di depan, isteri di belakang. Dulu tidak pernah jalan begitu. Keberadaan anak itu mendamaikan segala-gala. Pergi Pak belanja di mall, bawa anak, pegang di tangan, bahagianya hati. Waktu lihat kiri kanan, isteri rupanya tinggal di Pasar Impres. Kadang yang kita pikirkan anak gitu kan. Jadi jemaah melakukan Allah, maka oleh karena itu perlulah kita tahu apa yang sebenarnya Allah berikan kalau kita termasuk golongan yang diambil anak kita di usia dini. Malam ini kita bahas fadilah yang pertama, yaitu orang-orang yang diambil anaknya atau dijemput anaknya, lalu dia bersabar di atas kematian anaknya, maka dia telah mengikuti, meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita termasuk golongan yang insya-Allah akan bersama Nabi. Kenapa? Kita mencintainya dalam semua sunnahnya, dalam semua kehidupannya. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri nabimu ada uswah, suri tauladan yang baik. Salah satu suri tauladannya apa? Yaitu bersabar ketika diambil anak kita atau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa begitu? Dalam lintasan sejarah dan berdasarkan keterangan hadis, Nabi SAW juga mengalami hal yang sama, bahkan ujian kepada beliau tak henti-hentinya untuk menunjukkan kebenaran dan kenabiannya. Rasulullah pernah mengatakan bahawa asyaddu bala'an, orang yang paling banyak mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah, iaitu para Nabi, Al-Anbiya. Jadi jangan fikir Nabi itu hidupnya santai, tidak. Kita sudah pernah bahas, kalau Nabi demam, maka demamnya itu 2 kali lipat panasnya dari demam kita. Kalau kita demamnya panas 40 derajat, Nabi bisa mencapai 80 derajat Celcius. Maka dibuktikan ketika sahabat berkunjung, dipegangnya selimut Nabi. Dari balik selimut belum pegang badan, baru pegang selimut saja seakan-akan memegang api yang membara. Itu ujian para Nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu ujiannya bertubi-tubi, terus-terusan, tapi beliau tetap tegar. Salah satu ujiannya apa Bapak Ibu? Allah ambil anak-anak beliau, terutama yang laki-laki, semuanya meninggal di usia dini. Anak beliau semuanya 7 orang. Ada lagunya Pak. Bapak bisa lagu anak-anak Nabi. Jadi jangan sampai tak tahu pula anak Nabi. Anak Nabi yang laki, dari 7 orang, 6 orang semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. 1 orang yang dari Maryah Al-Qibtiyah, yaitu Qasim, yaitu Ibrahim. Mohon maaf, Ibrahim. Yang lain itu semuanya dari Khadijah. Makanya ketika Aisyah cemburu ketika Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah, kalau ada apa-apa Nabi bilang kirimkan ke keluarga Khadijah. Kalau bertemu dengan Fatimah, lihat kalung Fatimah, Nabi mengatakan Masya Allah, engkau mengingatkan aku kepada ibumu. Terus-terusan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah ya cemburu lah. Lalu Aisyah mengatakan jangan sebut lagi nama itu, bukankah sudah ada pengganti yang lebih baik? Itulah, perempuan tu wajar kalau cemburu Pak. Makanya bapak jangan sebut-sebut nama isteri pertama di depan isteri kedua. Dia peserom ke dia. Kalaupun di dalam WA tu jangan tulis-tulis isteri kedua. Jangan tulis yang lain Pak. Apakah tulis Brimob 1, Brimob 2, Brimob 3, misalnya gitu. Tulis yang lain. Aisyah isteri Nabi, itu mulia orang, anak orang mulia dengan pribadi yang mulia. Cemburu juga. Di situ Nabi baru mengatakan, Aisyah, jangan engkau pernah menyebut kembali Khadijah dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang tidak baik, karena dialah perempuan yang ketika orang lain belum beriman, dia beriman kepada aku. Ketika orang lain tidak mengorbankan hartanya, maka dialah perempuan yang mengorbankan hartanya kepada aku. Ketika orang lain tidak memperjuangkan, artinya tidak berkorban badan, tidak membela aku, maka dialah yang membela aku. Dan kemudian Nabi menyebut di kalimat keempat, ketika yang lain tidak memberiku anak, maka Khadijah lah yang memberiku anak. Waktu itu kan masih sama Aisyah. Sedangkan Aisyah itu isteri ketiga setelah Khadijah, Khadijah, Saudah, baru Aisyah. Dan berarti di waktu itu kemungkinan besar belum ada Maryah yang melahirkan Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan semua 6 anak aku itu dari Khadijah, yang lain tak memberiku anak. Jadi makanya anak Nabi itu 6 orang semua dari Khadijah. Dan Nabi tak pernah poligami selama Khadijah masih hidup. Baru Nabi melakukan poligami, menikah sampai berapa orang setelah Khadijah meninggal. Makanya bapak-bapak, jangan lakukan poligami kalau istri kita masih istri yang pertama, dengan catatan kalau sifatnya seperti sifat Khadijah, ya. Ibu-ibu catat baik-baik, ya. Kalau mau tidak dipoligami, jadilah Khadijah, berkorban segala-galanya, berkorban, itu tidak akan dipoligami. Ini judul kita masalah apa nih? Ini bukankah berubah masalah poligami, ya? Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, semua anak Nabi itu yang laki, yang perempuan selamat meninggal dewasa, yang laki semua meninggal di waktu bayinya ukuran umur di bawah 2 tahun. Makanya anak laki beliau pertama Qasim
Itu meninggal umur sebelum 2 tahun, kira-kira menjelang 2 tahun itu meninggal dunia. Kemudian anak berikutnya yang laki, Abdullah, juga meninggal dunia. Dalam catatan sejarah juga menyebut umur sekitaran 2 tahun. Nah, dibarengi kemudian anak terakhir beliau, anak bungsu, satu-satunya anak dari Maryah Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Nah, Ibrahim ini itu harapan Nabi besar sekali kepada beliau, karena tinggal seorang yang laki, yang lain perempuan semua, yang lain sudah meninggal. Qasim meninggal, kemudian Abdullah meninggal, tinggallah Ibrahim. Ibrahim beliau menaruh harapan, ya harapannya semoga Ibrahim nanti meneruskan perjuangan dakwah, kemudian dialah yang membela keluarga dan segala macam pada Ibrahim. Tiba-tiba Ibrahim sakit, kemudian di umur 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan, itu sedikit perbedaan, Ibrahim ternyata ikut dipanggil Allah, menyusul dengan abangnya yang 2 orang yang telah meninggal lebih dahulu. Dan ini kejadiannya pada tahun 8 Hijriah. Bisa bayangkan seorang Nabi, yang kemudian dengan kehidupan yang beliau alami dari kecil, beliau yatim, kemudian ibunya meninggal di umur beliau 2 tahun, benar ya Pak ya? 6 bulan meninggal ayah, 2 tahun meninggal ibunya. Kemudian beliau dipelihara oleh kakeknya, kakek meninggal, dipelihara oleh pamannya. Lalu kemudian terus hidup beliau dalam keadaan betul-betul berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, disuruh gembala kambing, lalu kemudian dititip oleh Allah menjadi rasul, dimusuhi oleh orang-orang di waktu itu, dan itu semua adalah bahagian daripada ujian beliau. Setelah beliau menikah, ternyata anak beliau yang laki-laki, yang waktu itu orang-orang di bangsa Arab itu menaruh harapan besar pada laki-laki. Makanya orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan, wajah mereka langsung merah ketika anak yang lahir itu perempuan. Allah yang mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhallat wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Masa jahiliyah, kalau ada orang yang ketika istrinya melahirkan anak perempuan, lalu kemudian berubahlah wajahnya menjadi merah padam. Kenapa? Marah sekali. Kenapa perempuan? Akhirnya dibunuhlah, dikuburkan anak itu hidup-hidup. Dan ini juga tidak lepas kebiasaan bangsa Arab yang berbangga kalau mendapat anak laki-laki. Jadi meninggal Ibrahim kebetulan waktu itu berbarengan dengan gerhana matahari. Orang mulai menyangkut pautkan, ini matahari ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa gerhana itu tidak ada hubungan limauti ahadikum, tidak ada hubungan dengan meninggalnya salah seorang di antara kalian. Jadi Rasulullah membuang imej jauh-jauh tentang kepercayaan takhayul atau khurafat di saat meninggalnya Ibrahim. Nah, apa yang terjadi Pak waktu meninggalnya Ibrahim itu? Salah satu hadis mengungkapkan, hadis yang sahih mengungkapkan bagaimana kesedihan Nabi SAW. Salah satunya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifil Qayyin wa kana dha'iran li Ibrahim alaihi salam. Aku, kata Anas, kami para sahabat pernah berkunjung untuk melihat Ibrahim, karena Ibrahim yang masih kecil itu disusui oleh ibu susu dari Abu Saif Al-Qayyin. Dulu orang Arab tu punya kebiasaan anak tu dikasih sama orang untuk disusui. Ada kalanya ibunya tak cukup untuk memberi susu, dikasih ke orang. Maka Ibrahim pun disusui oleh isteri Abu Saif Al-Qayyin. Sahabat sering datang melihat Ibrahim. Rasulullah kalau sudah melihat Ibrahim, senangnya minta ampun. Fa akhaza Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Kalau sudah ketemu sama Ibrahim, dipeluknya, diciumnya. Jadi senang sekali melihat Ibrahim, anak bungsunya, dengan harapan yang besar. Lalu ketika dapat berita bahwa Ibrahim meninggal, sahabat datang lagi bersama Nabi untuk melihat Ibrahim. Summa dakhalna alaihi ba'da zalika wa Ibrahim yajudu binafsih faja'alat aina Rasulillah tazrifan. Ketika Rasulullah datang, jasad Ibrahim membujur kaku, lalu kemudian Rasulullah memeluknya, dan di saat itu tumpahlah air mata Rasulullah.
harapan terakhirnya pada seorang anak laki-laki ternyata pupus sudah. Jadi mengalir, tazrifan itu mengalir tak henti-henti, ya, artinya terus menangis Rasulullah. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman melihat ini seorang Nabi kok bisa menangis begini. Seharusnya Nabi itu banyak sabar, itu dalam pikiran sahabat. Seharusnya Nabi itu tidak sampai menangis begitu kan. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Maksudnya, kenapa engkau menangis begitu ya Rasulullah? Tak henti-henti air matamu mengalir. Apa jawab Nabi? Ya bin Auf, wahai ibnu Auf atau Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun summa atba'aha bi ukhra. Ya, jadi tangisanku itu adalah rahmah. Ya. Innal aina tadma wal qalbu yahzan wal qalba yahzan. Air mata boleh tumpah air mata, hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kita tak pernah mengucapkan kalimat yang tidak diridai Allah. Enggak, Rasulullah tidak menyumpah serapah, tidak melakukan ratapan, tidak ada. Jadi wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh Ibrahim, engkau telah membuat kami begitu bersedih dengan kepergianmu. Begitu kata Rasulullah kepada jasad anaknya. Jadi Rasulullah nangis, sedih sekali Rasulullah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, Rasulullah tak pernah merasa bahwa itu adalah pukulan yang membuat beliau berputus asa. Beliau tegar, beliau tetap hadapi dunia, beliau bahkan betul-betul menyimpan semua kesedihannya demi umatnya sampai di akhir zaman. Maka orang-orang yang hari ini bersabar di atas ujian itu, maka dia telah meniru kehidupan dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan mereka yang diberi musibah ini bersama Nabi di surganya nanti. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.